Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 7, dibawa ke villa. Bella dibawa ke villa milik Tuan Kartono. Dalam perjalanan dengan mobil, dia duduk di antara Tuan Kartono dan seorang pengawalnya. Bella gemetar sambil mencoba melepaskan genggaman kuat Tuan Kartono. Aduh, saya mau dibawa kemana? Tuan, saya ingin pulang. Ibu saya butuh bantuan di rumah. Bella memohon. Mulai sekarang, kamu akan bersamaku. Kamu akan menjadi istri kelima saya. Hahaha, dan tentu saja, kamu yang paling muda dan manis. Tuan Kartono tertawa sambil mengacungkan dagu Bella ke arahnya. Bella tidak suka saat diacung-acungkan. Jangan sentuh-sentuh, Tuan. Saya bukan benda yang bisa Anda pegang begitu saja, ucap Bella dengan nada marah. Hahaha, kamu memang diciptakan untuk dinikmati. Manis. Saya suka kamu yang manis. Tuan Kartono terus menatap Bella dengan intensitas, membuat Bella merasa geli mendengar kata-katanya. Bella merasa jijik mendengar ucapan pria tua itu, apalagi ketika dia menyebut bahwa dia akan menjadi istri kelima. Apakah itu istri atau anak? Apakah dia perempuan atau transgender? Saya mohon, Tuan, tolong kembalikan saya. Saya khawatir tentang ibu saya. Dia butuh bantuan. Kalau saya tidak ada di sana, siapa yang akan membantunya? Tuan. Mana saya tahu. Saya bukan ayahmu yang tahu segalanya. Tidak masalah. Yang penting saya sudah membayar 1 M untukmu. Dan sekarang, kamu adalah milik saya. Paham? Suara Tuan Kartono menggelegar di dalam mobil. Bella memasang kedua tangannya di depan wajahnya. Tidak, itu tidak benar. Saya akan membayar semuanya. Tuan, asalkan Anda melepaskan saya. Saya mohon, Tuan. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Kalau kamu tidak mau, saya akan memaksa malam ini juga. Tuan Kartono mengancam dengan mata melotot, menunjukkan wajah yang semakin menakutkan di mata Bella. Bella sangat ketakutan. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Pikirannya kosong, buntu. Besok lusa, kamu akan menikah dengan saya, lanjut Tuan Kartono. Semakin mendekati wajah Bella, dan bibirnya mendekati bibirnya Bella. Bella merasa ngeri dan secara refleks mencondongkan kepala sehingga Tuan Kartono tanpa sengaja mencium pipi pengawalnya. Hal ini membuat pengawalnya melompat dan refleks menamparkan pipi Tuan Kartono. Kamu sudah gila ya? Menamparku, dasar kurang ajar, teriak Tuan Kartono sambil memegangi pipinya yang terasa panas. Maaf, Tuan, Anda hampir mencium saya. Saya takut, jawab pengawal Tuan Kartono. Siapa yang mau mencium kamu brengsek? Ini lagi bisa diam gak? Bentak Juragan Kartono pada Bella setelah melotot pada bodyguardnya itu. Nyali Bella menciut. Apalagi Juragan Kartono mencengkram tangan bagian atasnya. Sakit Juragan. Makanya jangan berontak. Ingat kamu itu milik saya karena kamu sudah saya bayar. Bentaknya lagi. Iya, Juragan. Kepala Bella menunduk. Milik, baju, kali ya. Milik dia. Gumamnya hampir tak terdengar. Ngomong apa kamu? Juragan Kartono melotot dan suaranya keras di depan kuping Bella. Tidak, Juragan. Suaranya keras sekali. Seperti menggunakan toa masjid saja. Kupingku jadi sakit. Bella mengusap kupingnya yang bersebelahan dengan Juragan Kartono. Kamu itu dari tadi ngomel seperti burung beo. Juragan Kartono memekik kesal yang terdengar. Akhirnya mobil yang dikendarai Juragan Kartono tiba di sebuah rumah mewah. Tetapi karena sudah malam, Bella tidak bisa melihat sekitarnya dengan jelas. Bella dibawa masuk melalui samping rumah agar tidak mengganggu penghuni yang berada di dalamnya. Bella kemudian ditempatkan di sebuah kamar yang cukup besar dan lengkap. Mata Bella terbelalak. Wah, kamar ini bagus. Tidak seperti kamar saya. Tapi saya tidak ingin tinggal di sini. Saya ingin pulang. Tuan-tuan, dia merasa memelas. Tanpa berkata-kata, pengawal mengunci pintu dari luar. Bella berbalik setelah mendengar pintu terkunci.
Lalu dia mulai menggedor pintu dengan keras. Duk, 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 duk. Keluarkan aku. Saya tidak ingin dikurung di sini. Saya bukan burung. Teriak Bella sambil terus menggedor pintu dengan keras. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa pintu akan dibuka. Akhirnya Bella mengacak rambutnya hingga kusut dan tampak frustrasi. Matanya melihat-lihat isi kamar. Dia kemudian mendekati tempat tidur yang besar dan duduk di tepi ranjang itu. Kasur ini enak sekali. Jauh lebih nyaman dari tempat tidurku yang keras seperti bata. Gumamnya sambil tersenyum tipis. Dia meraih bantal dan mendekatkan dirinya ke bantal, memeluk kedua lututnya, dan menenggelamkan wajahnya di sana seraya bergumam. Saya ingin pulang. Air mata tak terasa mulai mengalir dari matanya yang bulat itu. Kemudian turun. Dia berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Aku ingin pulang. Keluarkan aku dari sini. Juragan. Gumamnya Bella. Ini benar-benar sial. Di sana aku menderita. Di sini, aku tidak tahu apa nasibku. Bella kembali duduk dengan lututnya di atas tempat tidur. Dan akhirnya mata Bella tertutup oleh kantuk yang mendalam. Selama malam itu, dia tidur nyenyak meskipun tanpa selimut dan bantal. Bagaimana tidak, dia biasanya tidur di tempat yang keras. Tapi sekarang dia tidur di tempat yang empuk. Pagi-pagi Bella sudah bangun dan merasa bingung harus melakukan apa. Dia hanya duduk dan terus bengong. Dia duduk di dekat jendela, memandang pohon-pohon palem di luar. Kemudian, terdengar suara pintu terbuka dengan kuncinya. Bella langsung berdiri dan menatap pintu. Seorang wanita setengah tua dengan penampilan yang menarik masuk, disambut oleh seorang pengawal. Wanita tersebut membawa sarapan. Bella segera mendekati pintu. Nyonya, saya ingin pulang. Jangan kurung saya di sini. Tolong, nyonya, saya ingin pulang. Apa yang istimewa dengan gadis ini? Sepertinya dia sangat stres atau berasal dari keluarga yang kurang beruntung. Batin wanita itu melihat penampilan Bella yang kusut dan acak-acakan. Namun pintu segera dikunci lagi, dan hanya Bella dan wanita itu yang tinggal di dalam kamar. Dengan wanita itu memegang sepiring makanan di tangannya. Kenapa ingin pulang? Nona, bukankah kamu akan menikah dengan suamiku? Ucap wanita itu sambil meletakkan nampan di atas meja. Hah, saya ingin pulang. Saya tidak mau menikah dengan Tuan. Bukankah dia sudah punya 4 istri? Bella menggeleng dan menatap penasaran. Iya, saya adalah istri ketiga. Apakah kamu ingin menikah dengan pria tua seperti dia? Kamu masih muda. Masa depanmu masih panjang. Wanita itu melihat Bella dengan tatapan sinis. Namun Bella hanya terdiam dan menggeleng. Hatinya menolak untuk menikah dengan Tuan Kartono. Kamu harus tahu, Tuan itu suka kasar jika dia tidak mendapatkan yang diinginkannya. Dia bisa menyiksa dengan sangat kejam sampai dia puas. Wanita itu mencoba menakut-nakuti Bella. Senyum licik terlihat di wajahnya. Bella terbayangkan pernikahannya sebagai perpaduan antara monyet dan bebek, di mana bebek yang seharusnya bisa berlari malah tidak berdaya dihadapi monyet yang ganas dan terus mencoba memuaskan nafsunya. Bella bergidik dan bahu-bahunya berguncang. Pikirannya melayang-layang ke berbagai arah. Saya harap kamu tidak menyia-nyiakan waktu dengan pria tua seperti dia, terutama karena dia sudah punya 4 istri. Kamu hanya akan menjadi alat pemenuhan nafsu seksualnya. Dia seorang psikopat yang suka menyiksa perempuan. Wanita itu terus meracuni pikiran gadis yang masih polos ini. Siapa yang mau menikah dengan dia? Apa yang dia inginkan? Makanan atau minuman? Mengapa harus menyiksa orang? Bukankah bisa saja dia masak sendiri? Bella bertanya dengan polos. Wanita itu terlihat kesal dengan pertanyaan Bella yang terlalu polos dan tidak masuk akal.